Behavioral atau behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung seperti anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, murid mengganggu murid lain, dan sebagainya. Proses mental didefinisikan oleh psikolog sebagai pikiran, perasaan, dan motif yang kita alami namun tidak bisa dilihat oleh orang lain. Proses mental antara lain pemikiran anak tentang cara membuat poster, perasaan senang guru terhadap muridnya, dan motivasi anak untuk mengontrol perilakunya. Nah, menurut behavioris, pemikiran, perasaan, dan motif ini bukan subjek yang tepat untuk ilmu perilaku, sebab semuanya itu tidak bisa diobservasikan secara langsung. Pengkondisian klasik dan operan. Kedua pandangan ini menekankan pembelajaran asosiatif atau associative learning yang terdiri dari pembelajaran bahwa dua kejadian saling terkait. Misalnya, pembelajaran asosiatif terjadi ketika murid mengasosiasikan atau mengaitkan kejadian yang menyenangkan dengan pembelajaran sesuatu di sekolah. Seperti guru tersenyum saat murid mengajukan pertanyaan yang bagus. Diskusi analisis perilaku terapan juga mencerminkan pandangan behavioral yang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan pembelajaran asosiatif. Nah, pendekatan kognitif utama untuk pembelajaran yaitu kognitif sosial, yang mana kognitif sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu pemrosesan informasi kognitif, konstruktivis kognitif, dan konstruktivis sosial. Nah, pendekatan kognitif sosial merupakan pendekatan yang menekankan bagaimana faktor perilaku, lingkungan, dan orang saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. Pemrosesan informasi yaitu menitik beratkan pada bagian anak memproses informasi melalui perhatian, ingatan, pemikiran, dan proses kognitif lainnya. Nah, konstruktivis kognitif yaitu menekankan konstruksi kognitif terhadap pengetahuan dan pemahaman. Konstruktivis sosial yaitu fokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Pendekatan behavioral menekankan arti penting dari bagaimana anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Pendekatan behavioris pertama yang akan kita bahas adalah pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik pada awal 1900-an, psikologi Rusia Ivan Pavlov tertarik dengan cara tubuh mencerna makanan. Dalam eksperimennya, dia secara rutin meletakkan makanan di depan anjing, yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Anjing itu mengeluarkan air liur saat merespons sejumlah stimuli yang diasosiasikan dengan makanan, seperti ketika ia melihat piring makanan, orang yang membawa makanan, dan suara pintu tertutup saat makanan tiba. Pavlov menyadari bahwa asosiasi terhadap penglihatan dan suara dengan makanan ini merupakan tipe pembelajaran yang penting, yang kemudian dikenal sebagai pengkondisian klasik atau classical conditioning. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Untuk memahami teori pengkondisian klasik Pavlov tahun 1927, kita harus memahami dua tipe stimuli dan dua tipe respons, yaitu unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, dan conditioned response. Unconditioned stimulus adalah sebuah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respons tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu. Dalam eksperimen Pavlov, makanan adalah unconditioned stimulus. Unconditioned response adalah respons yang tidak dipelajari yang secara otomatis dihasilkan oleh unconditioned stimulus. Dalam eksperimen Pavlov, air liur anjing yang merespons makanan adalah unconditioned response. Conditioned stimulus adalah stimulus yang sebelumnya netral, yang akhirnya menghasilkan conditioned response setelah diasosiasikan dengan unconditioned stimulus. Conditioned response adalah respons yang dipelajari, yakni respons terhadap stimulus yang terkondisikan yang muncul setelah terjadi pasangan unconditioned stimulus, conditioned stimulus. Generalisasi, diskriminasi, dan pelenyapan.
Dalam mempelajari respons anjing terhadap berbagai stimuli, Pavlov membunyikan bel sebelum memberi makanan kepada anjing. Dipadukan dengan unconditioned stimulus seperti daging, bel itu menjadi conditioned stimulus dan membuat anjing mengeluarkan air liur. Setelah beberapa waktu, Pavlov menemukan bahwa anjing itu juga merespons suara lain, seperti peluit. Semakin mirip suara itu dengan suara bel, semakin kuat respons si anjing. Generalisasi dalam pengkondisian klasik adalah tendensi dari stimulus baru yang sama dengan condition stimulus yang asli untuk menghasilkan respons yang sama. Diskriminasi dalam pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespons stimuli tertentu tetapi tidak merespons stimuli lainnya. Untuk menghasilkan diskriminasi, Pavlov memberi makan anjing setelah bel berbunyi dan tidak memberi makan setelah membunyikan suara lainnya. Akibatnya, anjing itu hanya merespons suara bel. Pendekatan behavioris yang kedua adalah pengkondisian operan. Diskriminasi dalam pengkondisian operan berarti pembedaan di antara stimuli dan kejadian lingkungan. Misalnya, seorang murid tahu bahwa laci di meja guru yang bertuliskan matematika adalah tempat guru menyimpan tugas matematika, sedangkan yang bertulis Inggris adalah tempat menyimpan tugas bahasa Inggris. Hal ini mungkin kedengarannya sederhana, tetapi ini adalah penting karena dunia murid dipenuhi dengan stimuli diskriminatif seperti itu. Dalam pengkondisian operan, pelenyapan atau extinction terjadi ketika respons penguat sebelumnya tidak lagi diperkuat dan responnya menurun. Di kelas, penggunaan pelenyapan yang paling umum bagi guru adalah tidak lagi memberi perhatian pada suatu perilaku. Misalnya, dalam beberapa kasus guru memberi perhatian yang kurang bijaksana, sehingga malah memperkuat tindakan disruptif, seperti ketika murid mencubit murid lain, lalu guru kemudian langsung bicara dengan pelakunya. Apabila ini terjadi secara terus-menerus, murid itu mungkin akan menyadari bahwa tindakan mencubit murid lain adalah cara yang bagus untuk mendapat perhatian guru. Jika guru tidak lagi memerhatikan hal seperti itu, maka tindakan mencubit akan lenyap. Dalam penguatan positif, frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Dalam penguatan negatif, frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Dalam penguatan positif, ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh. Dalam penguatan negatif, ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Hal tersebut mudah untuk mengacaukan penguatan negatif dengan hukuman atau punishment. Penguatan negatif meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku, sedangkan hukuman menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. Pendapat para tokoh-tokoh behaviorisme. 1. Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat. Thorndike mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang bisa diamati secara langsung sebagai akibat dari adanya stimulus-stimulus dan respon-respon menurut prinsip mekanistik yang bisa dilihat dari metode belajar trial and error. Kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ivan mendefinisikan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Yang ketiga adalah Watson. Watson adalah seorang ahli psikologi. Ia mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara rangsangan dan tanggapan, tetapi rangsangan dan tanggapan yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur, dan juga dia mengakui bahwa perubahan mental terjadi ketika seseorang belajar, tetapi menganggap faktor-faktor ini tidak dapat diamati dan karena itu tidak perlu. Yang keempat adalah Clark Hull. Clark Hull adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis, serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Teori belajar Hull adalah teori belajar behaviorisme yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Kelima adalah Edwin Guthrie.
Edwin Guthrie adalah seorang tokoh psikologi yang ahli di bidang matematika, filsafat, dan psikolog Amerika. Teori belajar menurut Edwin yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Yang keenam adalah Burrhus Frederic Skinner. Burrhus Frederic Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas.